Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adenta Zaini dengan NPM 190010042. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video able skill minggu kelima dengan tema acid phase staining. Di mana tujuan dari praktikum kali ini adalah kita mampu membuat sputum dan mampu menginterpretasikan hasilnya. Di mana alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah gelas sputum, kemudian bisa menggunakan tusuk gigi, atau bisa juga menggunakan inoculating loop atau OC. Setelah itu ada objek gelas, ada marking pen, kemudian ada penjepit kayu, setelah itu ada korek api, ada Bunsen burner, ada kapas dengan alkohol 95%, dan juga ada kertas saring. Adapun alat warnaan pada acid phase staining ini kita butuhkan yaitu ada carbol fusin, kemudian ada alkohol asam, ada methylene blue, ada air nanti akan ditunjukkan, dan juga emersi oil untuk lakukan pembagian mikroskop. Kemudian kita akan melakukan persiapan smear, di mana kita akan membersihkan gelas objek seperti ini dengan menggunakan alkohol 95%. Nah, kita buang ke sampah medis, dan kita bisa juga menggunakan penjepit kayu dengan dilakukannya pembakaran pada api ini. Kita lakukan sebanyak 2-3 kali. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk membersihkan gelas slide ini dari lemak. Kemudian kita akan memberikan tanda pada gelas slide ini dengan cetakan yang sudah kita buat, yang sudah berbentuk oval. Kita menggunakan yaitu dengan marker. Beri tanda sesuai dengan cetakan yang sudah kita buat. Sudah. Ya, setelah itu kita juga jangan lupa untuk menuliskan nama dari pasiennya. Sudah. Setelah itu kita akan menuju ke bagian OC-nya, yang dimana kita akan mensterilkan. Dimana untuk mensterilkan OC, yaitu kita akan melakukan pemanasan di atas api secara langsung sampai kita melihat warna merah membara. Kita akan membuat sudut sebesar 45-60 derajat, yang dimana apabila warnanya sudah merah membara artinya siap digunakan atau sudah steril. Sudah. Setelah itu kita dinginkan sebentar di suhu ruangan, lalu kita akan mengambil sampel sputum dari pasien, dimana kita akan membuka tutup sputum secara perlahan. Kemudian dengan tutup wadah yang terbalik seperti ini, letakkan, dan juga kita akan memilih sampel yang paling kental, atau apabila kita melihat darah, kita akan ambil yang ada bagian darahnya. Setelah kita ambil menggunakan OC, kita tutup kembali bagian sampel sputumnya dengan rapat. Kemudian sampel dahak atau sputum lalu kita letakkan di bagian tengah dari gelas slide yang sudah diberi tanda. Kita akan melakukan pemberian dengan cara menyebar, bisa juga ke bagian vertikal, horizontal. Kita putar-putar yang disebut dengan coiling prosedur sampai sampel sputum ini tersebar pada seluruh daerah yang sudah diberi tanda tadi. Kemudian setelah itu kita letakkan terlebih dahulu. Kita akan membersihkan OC ini dengan cara membakarnya seperti ini, seperti langkah yang tadi awal, sampai merah membara. Sudah. Setelah itu kita letakkan kembali. Nah, kemudian kita menuju ke bagian smearnya. Kita akan ambil menggunakan penjepit kayu, kita akan lakukan fiksasi. Tadi setelah kita meletakkan gelas slide-nya itu pada suhu ruangan, kita akan mengambilnya untuk dilakukan pembakaran.
menggunakan api pembakar Bunsen sebanyak 3-4 kali, tetapi jangan sampai terbakar. Setelah itu kita letakkan kembali, dan sekarang sendirinya sudah siap untuk prosedur staining. Kita akan melakukan prosedur Ziehl-Neelsen staining, yang dimana kita sudah tadi melakukan fiksasi dan meletakkan objek gelas di rak staining dan melakukan pembakaran agar bakteri itu melekat pada objek gelas. Nah, yang step 1, letakkan di rak pewarnaan dan objek gelas itu menghadap ke bagian atas untuk bagian yang lingkarannya tadi. Step 2, kita akan mensirami seluruh slide itu dengan Carbol Cushion. Pastikan cukup stain yang ditambahkan untuk menjaga slide itu nanti yaitu permukaannya tertutup oleh seluruh pewarnaan ini. Sudah, kemudian kita tutup kembali. Step ketiga, kita akan menggunakan pembakaran dengan pembakar Bunsen. Kita ambil seperti ini, kemudian kita panaskan perlahan sampai dia itu mendidih atau steaming. Pertahankan penguapan kira-kira selama 5 menit dengan menggunakan teknik low to intermittent atau rendah, kadang juga diletakkan di dekat api dan mencegah stainnya itu agar jangan sampai mendidih. Setelah itu biarkan slide itu dingin, kira-kira waktunya itu 30-60 detik, dimana apabila tadi kita yang menjadi perhatian adalah untuk pemanasannya, jangan sampai dia itu merusak slide-nya karena bisa pecah. Kita diamkan selama 30-60 detik. Kita anggap sudah. Kita kemudian akan bilas dengan lembut menggunakan air seperti ini untuk menghilangkan Carbol Cushion-nya yang bersih, dimana dia nanti akan sedikit berwarna merah. Kemudian kita akan menghilangkan warna slide dengan mencelupkannya ke dalam alkohol, asam alkohol 3%, atau bisa juga menggunakan asam klorat sebanyak 95% dalam beberapa detik sampai bersih. Dan nodanya itu mulai memudar dan kita bisa melihatnya dengan mata telanjang. Kita ngomong. Kemudian kita akan bilas slide menyeluruh dengan air, kemudian tiriskan kembali dengan alkohol asam pada slide seperti ini. Kemudian kita letakkan kembali ke rak staining dan kita akan ambil lagi alkohol, asam alkohol untuk meniriskannya kembali dan kita tutup kembali. Sudah, setelah itu kita menuju ke step 7, yaitu isi dengan stain methylene blue, dimana pertahankan selama 1 menit. Kita tunggu sampai 1 menit. Setelah itu kita anggap sudah. Kita akan membersihkannya kembali dengan menggunakan air. Setelah itu untuk prosedur ini sudah selesai. Nanti kita akan keringkan dengan menggunakan tisu dan juga biarkan dengan suhu udara. Sebelum kita melakukan prosedur ke bagian mikroskop, kita melakukan interpretasi dulu, di mana bakteri tahan asam ini dia itu panjangnya kira-kira 10 mikrometer dengan lebar 0,2 sampai 0,6 mikrometer. Kemudian dia itu tampak ramping dan bentuknya batang, tapi ada juga bagian yang melengkung. Setelah itu bakteri itu menunjukkan adanya heavily area atau kita bisa sebut dengan batch, yang dimana dia itu areanya akan berseling-seling, tampilannya berlekuk. Setelah itu beberapa mikrobakterium selain mikrobakterium tuberculosis mungkin tampak polimorfik.
mulai dari bentuk, batangnya ramping, sehingga dia itu ada juga yang bentuknya kokoid dengan distribusi sifat pewarnaan yang lebih seragam. Selanjutnya kita menuju ke bagian mikroskop seperti ini, dimana kita akan meletakkan objek gelasnya di meja preparat ini. Jangan lupa untuk menyalakan lampu mikroskop terlebih dahulu. Di sini sudah dinyalakan. Kemudian setelah itu sesuaikan kondensornya secara maksimal. Letakkan immersi oil, karena kita akan melakukan perbesaran hingga 100 kali lebih. Setelah itu, setelah kita teteskan, gunakan putaran lensa objek 100 kali hingga menyentuh slide, dimana kita akan putarkan loop kasar ataupun juga loop yang halus. Loop kasar itu kita bisa menunjukkan bidangnya, sedangkan untuk yang loop yang halus itu untuk memfokuskan mata kita. Dan kita akan mulai menghitung bakteri dan melakukan interpretasinya yang sebenarnya. Dan sudah didapatkan hasil dari lakukan dari mikroskop ini. Kita akan menggunakan kriteria dari Union Against T-band Lung Disease yang diamati dari 1000 kali pembesaran, dimana saya sebutkan dulu kategorinya. Apabila tidak ditemukan disebut negatif, apabila 1-9 itu scanty, 10-99 dengan pembesaran 100 HPF itu +1, apabila 1-10 per 1 pembesaran 8 pandang yaitu +2, apabila lebih dari 10 per 1 lapang pandang yaitu +3. Di sini kita sudah dapatkan untuk lensa objek yang pertama, yaitu jumlahnya ada 11. Ini 11, yang artinya kita bisa interpretasikan lebih dari 10 dengan 1 lapang pandang lebih. Kita sebutnya atau kita interpretasi +3 atau ya +3. Setelah itu kita menuju ke lensa yang kedua, jumlahnya ada 9, berarti rentangnya 1-10, artinya +2. Setelah itu untuk lensa selanjutnya jumlahnya 4, yaitu berarti masuk kategori 1-9, kita bisa sebut dengan scanty, dan kita bisa melaporkan jumlah bakterinya yaitu 4. Setelah itu gelasnya di sini ada 8, yang artinya masih scanty karena rentang 1-9 dan jumlah bakterinya ada 8. Dan yang terakhir jumlahnya itu ada 3, yang dimana dia itu scanty dan jumlahnya ada 3. Sekian untuk pemeriksaan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.